ومش هتعود، ولو إن الشوق موجود وحنيني إليك موجود، أي غلطة ومش هتعود، ولو إن الشوق موجود وحنيني إليك موجود. إنما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا حبيبي. Saya di dunia ini yang pantas pemimpin Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Mas. Siapa itu? Pak Harto. Muktamar NU di Cipasung adalah muktamar yang paling melelahkan, terutama bagi Gus Dur, para kiai sepuh, dan kelompok muda yang mendukungnya. Muktamar yang diselenggarakan di pesantren asuhan Kiai Haji Ilyas Ruhyat ini adalah palagan terbuka antara Gus Dur dan penguasa Orde Baru, Soeharto. Di tahun-tahun ini, Soeharto berada dalam puncak geram terhadap Gus Dur. Gus Dur secara terbuka menempatkan diri sebagai penantang utama bagi sang jenderal penguasa ini. Tahun 1993, Gus Dur baru saja menerima penghargaan Ramon Magsaysay di Manila. Penghargaan setara hadiah Nobel Asia. Penghargaan penting sekaligus pengakuan dunia internasional atas keberhasilan Gus Dur sebagai pemimpin organisasi muslim terbesar di Asia Tenggara. Penghargaan di luar negeri tak sebanding dengan suasana di dalam negeri. Gus Dur terang-terangan membawa NU yang dipimpinnya menjadi organisasi yang berhadap-hadapan dengan rezim Soeharto. Kritik terus dilancarkan Gus Dur terhadap kepemimpinan Soeharto yang mulai dirasa terlalu lama, korup, dan kian berbahaya. Selain melalui NU, kritik keras Gus Dur juga disampaikan lewat Forum Demokrasi, Fordem, yang bergerak sebagai oposisi yang keras bagi kekuasaan yang otoriter. Diskusi-diskusi anti rezim penguasa mulai tumbuh di kampus-kampus dan kelompok-kelompok intelektual kritis. Gus Dur menjadi lokomotif demokratisasi di masa sebelum reformasi ini. Apa yang dilakukan Gus Dur? Mau tak mau mengganggu tidur nyenyak Soeharto dan membuat hubungan Gus Dur dengan ABRI tidak mesra. Apa yang dilakukan Gus Dur adalah sesuatu yang menggelisahkan bagi rezim yang 3 dasawarsa berkuasa. Soeharto juga marah karena Gus Dur mencibir dan tidak mau mendorong tokoh-tokoh NU agar aktif dalam ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.
organisasi yang dipakai Soeharto untuk merangkul dan menarik simpati umat Islam yang selama ini dipinggirkannya. Ketidaksukaan Soeharto terhadap Gus Dur segera menjadi isu sentral ketika Muktamar NU di Cipasung hendak dilaksanakan. Sinyal bahwa Soeharto tidak menghendaki Gus Dur kembali terpilih menjadi Ketua Umum PBNU menyala terang benderang. Sejatinya, Gus Dur sudah tidak berniat maju menjadi Ketua PBNU lagi. Namun, melihat gelagat intervensi pemerintah kepada NU, Gus Dur kembali turun gelanggang. Kampanye anti Gus Dur sudah terasa sejak beberapa minggu sebelum Muktamar Cipasung digelar. Kampanye yang di kemudian hari dikenal sebagai kampanye asal bukan Gus Dur atau ABG digawangi sejumlah anak buah Soeharto seperti Legend R. Hartono yang saat itu menjabat Kasospol ABRI, Ketua Umum Golkar Harmoko, Menteri Agama Tarmizi Tahir, serta B.J. Habibie. Mereka tokoh-tokoh ICMI yang sedang dimanja Soeharto. Hari pelaksanaan Muktamar tiba. Ada 3 nama yang maju sebagai penantang Gus Dur dalam Muktamar ini. Fahmi Saifuddin, Khalid Mawardi, dan Abu Hasan. Dari 3 nama itu, Abu Hasan menjadi penantang utama. Meski dalam kapasitas intelektual dan kualifikasi agama tak memenuhi syarat memimpin NU. Abu Hasan didukung Soeharto dan militer. Ratusan ribu dolar disebar untuk mendukung kemenangannya. Tak hanya itu, gerakan anti Gus Dur juga muncul melalui media-media. Meningkatnya intensitas oposisi dalam arena Muktamar meningkatkan ketegangan di arena Muktamar Cipasung. Ketegangan puncak terjadi menjelang hari terakhir Muktamar. Hari ketika dilaksanakan pemungutan suara untuk memilih Ketua Umum PBNU yang baru. Serdadu dan tank panser mengelilingi arena Muktamar. Para menteri dan pejabat ABRI datang dan pergi dengan helikopter militer. Para kiai sepuh menangis dan terus merapal doa. Anak-anak muda murung membayangkan masa depan NU di bawah kooptasi pemerintah Orde Baru. Gus Dur yang biasanya hadir dengan komentar-komentar tajam dan jenaka pun tampak serius dan berusaha tenang. Gus Dur yang semula diperkirakan bisa meraup 65% suara pada putaran pertama, ternyata mendapat separuh pun tidak. Lewat tengah malam, suasana makin genting. Pukul 3 dini hari, perhitungan putaran kedua dilaksanakan. Apapun bisa terjadi, termasuk kemungkinan kecurangan dan konflik di arena Muktamar. Menjelang pagi, ketika doa-doa para kiai mangkus, Gus Dur berhasil memenangkan pemilihan. Ia mendapat 174 suara, mengungguli Abu Hasan yang mendapatkan 142 suara. Pengumuman kemenangan Gus Dur lewat pengeras suara langsung disambut tangis haru para kiai yang hadir. Anak-anak muda NU yang berada di luar ruang pemilihan, mereka meneriakan yel-yel, "Soeharto has to go! Soeharto has to go!"
ini yang pantas pemimpin Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Mas. Siapa itu? Pak Harto. Artinya Tapi apa itu pun saya hari raya masih ke sana. Masih jadi teman baik saya. Artinya apa itu? Artinya saya nggak punya musuh dong di Indonesia. Kitab Irsyadus Sari, kumpulan kitab karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang merupakan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kitab ini merupakan kumpulan kitab yang menerangkan berbagai macam disiplin ilmu yang sangat mendasar dan lazim dipelajari oleh kalangan Nahdliyin. Kitab Irsyadus Sari merupakan kitab berbahasa Arab dan sudah dilengkapi dengan makna ala pesantren, sehingga sangat memudahkan untuk mempelajarinya. Kitab ini juga dilengkapi teks Istighosa Mbah Hashim dan Hizbul Falah, serta beberapa catatan-catatan lainnya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dapatkan segera kitab ini di Nine Store. Pesan sekarang juga. Takut tertipu saat belanja online, barang tidak sesuai, atau harga yang terlalu mahal? Jangan khawatir, kini ada Nine Store, toko online yang amanah di Indonesia. Di Nine Store, semua transaksi dijamin aman. Temukan produk kami di ninestore.id atau Instagram ninestore_official. Dapatkan produk terbaik dengan harga bersaing. Jadi, tunggu apa lagi? Nikmati layanan belanja online terbaik sekarang juga. Nine Store, kenali dulu, baru belanja. Wong NU Coffee terbuat dari biji kopi original Java Ijen Raung. Tersedia varian kopi Arabica Magic dan Robusta Edik. Menggunakan kemasan take away sehingga lebih praktis dan higienis. Bawa praktisnya Wong NU Coffee kemana saja. Wong NU Coffee, ngopi enak, kapan saja, di mana saja. Dapatkan produk ini di Nine Store. Terdapat kemasan paket isi 6 cup, harga lebih hemat, pesan sekarang juga. Bioskin sangat istimewa karena mengandung grafin yang dapat membantu mengalirkan energi listrik untuk mengembalikan energi tubuh yang hilang. Grafin dapat menghantarkan listrik yang 100 kali lebih tinggi dari tembaga dan mampu memobilisasi elektron yang 100 kali lebih cepat dari silikon. Grafin merupakan bahan yang juga dipakai oleh astronot NASA. Serat ilex yang dapat membantu menangkal elektrik statis dan radio gelombang elektromagnetik. Arang lembu yang dapat membantu membunuh bakteri dan mikroorganisme jahat. Turmalin yang dapat membantu detoksifikasi dan pembakaran lemak. Miliki segera Bioskin. Syajaratul Ma'arif, tuntunan Quran mengihsankan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Merupakan salah satu karya terbaik Syekh Al-Is bin Abdussalam. Ditopang penguasaan sastra Arab, tafsir, fikih, dan spiritualitas Islam yang mendalam. Yang istimewa, terjemahan disandingkan dengan teks Arabnya, sehingga saat membaca, Anda dapat memahami maknanya sekaligus merasakan keindahan tuturan aslinya. Dapatkan kitab ini di Nine Store. Pesan sekarang juga.
Penetapan nama-nama menteri dalam Kabinet Wilopo hanyalah puncak gunung es permasalahan NU di dalam Masyumi. Para kiai memang kecewa dengan hilangnya kursi Menteri Agama yang biasanya menjadi jatah NU. Tiba-tiba diberikan kepada Kiai Haji Fakih Usman dari Muhammadiyah. Namun bukan itu yang menjadi alasan utama NU memilih jalan berpisah dengan Masyumi. Alasan utamanya adalah perbedaan sikap dan watak politik NU dan watak politik kelompok intelektual di Masyumi. Perbedaan ini berakar dari perbedaan pandangan terhadap bentuk negara dan strategi politik. Ada kontestasi antara kelompok Islam tradisional dan modernis. Kiai Haji Wahid Hashim berulang kali mencoba mencari titik temu dalam ketegangan ini. Namun, kelompok intelektual di Masyumi justru cenderung menekan NU ke pinggir arena politik. Bahkan, suara Kiai Wahab Hasbullah yang memberi nasihat dan masukan sebagai Ketua Dewan Syuro DPP Masyumi begitu saja diabaikan dan dianggap angin lalu. Ada stigma, NU tidak sanggup melahirkan kader politik yang mumpuni. Golongan intelektual Masyumi yang berpendidikan barat mengolok-olok NU sebagai organisasi yang minim kapabilitas dalam gerakan politik praktis. NU dianggap lebih cocok mengurus surau, masjid, dan pesantren. Kiai Haji Idham Khalid menyatakan, pilihan meninggalkan Masyumi adalah soal serius yang berkaitan dengan martabat NU sebagai jamiah Islam terbesar dengan jutaan pengikut. Ketersinggungan para tokoh NU ini sangat beralasan. NU boleh disebut sebagai penyumbang saham terbesar saat Masyumi didirikan pada 24 Oktober 1943. Kiai Haji Wahid Hashim dan beberapa tokoh Muhammadiyah menjadi bidan lahirnya Masyumi untuk menggantikan Majelis Islam A'la Indonesia MIAI yang dibubarkan oleh Jepang. Masyumi pada mulanya adalah federasi tiga organisasi Islam, NU, Muhammadiyah, dan Persatuan Umat Islam atau PUI. Setelah Indonesia merdeka, Masyumi bersulih untuk menjadi partai politik. Kongres Umat Islam Indonesia pada 7 November 1945 di Yogyakarta menetapkan Masyumi sebagai partai politik yang mewadahi berbagai kelompok Islam di Indonesia yang baru merdeka. Di dalam Masyumi ada dua macam keanggotaan, yakni anggota berbasis organisasi yang disebut sebagai anggota istimewa dan anggota perseorangan atau biasa. Pada awalnya, anggota istimewa Masyumi hanya terdiri dari NU, Muhammadiyah, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam. Di tahun 1948, dua ormas Islam asal Sumatera Utara, Al-Jam'iyatul Wasliyah dan Iltihadiyah, turut bergabung. Disusul Persatuan Ulama Seluruh Aceh pada 1949 dan Al-Irsyad pada 1950. Pada akhir Desember 1950, Masyumi sudah sampai ke desa-desa. Tercatat ada 237 cabang, 1080 anak cabang, 4.982 ranting, dan anggota tak kurang dari 10 juta. Saat Masyumi baru berdiri, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari ditunjuk sebagai ketua. Begitupun ketika Masyumi menjadi partai politik yang dipimpin Sukiman dan Muhammad Rum, Hadratus Syekh Hasim Asy'arilah yang dipercaya menjadi pemimpin tertinggi Majelis Syuro Masyumi. Di kemudian hari, tugas-tugas harian menahkodai Masyumi dipasrahkan kepada Kiai Haji Wahid Hashim. Selain kedua beliau, ada nama Kiai Wahab Hasbullah dan banyak Kiai NU lainnya yang aktif dalam Partai Masyumi. Dengan demikian, posisi NU bukan saja sebagai pemegang kendali Majelis Syuro, tapi juga penentu arah kebijakan politik di dalam partai. Namun dalam perkembangannya, peran para tokoh NU mulai dipinggirkan. Dualisme keanggotaan menjadi salah satu biang keladinya. Para anggota dari perseorangan mulai menguasai partai. Bagi para kiai NU, pilihan meninggalkan Masyumi yang sejak awal mereka dirikan, mereka sengkuyung adalah pilihan berat, tapi tetap harus dilakukan. NU tak ingin persatuan umat Islam terganggu. Tapi, para kiai NU juga tak bersedia
Jam'iyah mereka hanya dianggap sebagai cincin emas di jari, meski logam mulia, tapi dikeluarkan dan dipakai hanya saat pesta. Setelah itu, kembali disimpan di dalam lemari. Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh. Tempatku mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar saut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita hadir ke dunia melalui seorang ibu dan ayah yang wujudnya manusia, sehingga kita juga menjadi manusia.
Sedangkan manusia ini sebagaimana difirmankan oleh Allah bahwa manusia itu adalah makhluk Allah yang termulia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh kami menciptakan manusia itu sebagai sebaik-baik ciptaan. Jadi ciptaan Allah yang paling mulia adalah manusia. Tapi manusia dengan manusia itu tidak sama menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya, yang paling banyak jasanya bagi manusia yang lain. Dan dalam konteks ini saya ingin menelaah bersama tentang orang-orang yang bermanfaat bagi kita, bagi bangsa Indonesia khususnya, terutama mereka yang berjasa untuk bangsa dan tanah air, yang kemudian disebut sebagai pahlawan. Orang yang selalu membuat pahala, orang yang selalu berjasa untuk kepentingan bangsa dan tanah airnya. Kajian-kajian yang lalu sudah saya sitir tentang bagaimana Pangeran Diponegoro yang berusaha untuk memerdekakan Indonesia dalam keadaan terjajah. Ada juga Pangeran Antasari di Kalimantan Selatan juga berjuang untuk kemerdekaan tanah airnya. Di Aceh ada Teuku Umar dan istrinya Cut Nyak yang berjuang untuk kemerdekaan tanah air ini. Selain itu ada juga yang berjasa di bidang pendidikan. Contohnya seperti Ki Hajar Dewantoro yang mendirikan taman pendidikan, taman siswa yang banyak memberikan ilmu, mencerdaskan bangsa ini. Di kalangan perempuan ada Raden Ajeng Kartini dari Rembang dan ada Ibu Sartika dari Bandung yang berusaha untuk memberikan kecerdasan kepada kaum perempuan khususnya. Maka kepada mereka yang berjasa itu, yang sudah berjuang untuk membahagiakan bangsa baik di bidang pendidikan maupun perjuangan kemerdekaan, tentu saja karena mereka menanamkan jasa, menanamkan pahala, tentu saja kita yang menikmati jasa-jasa beliau itu, kita harus berterima kasih kepada beliau. Jadi karena itu ketika hari-hari tertentu, hari-hari yang dicatat sebagai hari yang punya nilai bagi perjuangan bangsa dan tanah air, selalu ada ziarah Taman Pahlawan. Kemudian kita berdoa. Sebenarnya selain ziarah Taman Pahlawan, di tempat-tempat yang lain kita bisa berdoa untuk pahlawan. Tapi selain itu, ada sebenarnya pahlawan yang berjasa bagi kita. Siapa itu? Misalnya kaum petani yang menanam padi, berasnya dikirim kepada kita, kita beli, kemudian kita masak menjadi nasi santapan kita setiap hari. Jadi kalau kita berpikir dengan cerah, sebenarnya para petani itu telah berupaya berjuang untuk memakmurkan negara. Para petani juga pahlawan yang berusaha untuk memakmurkan negara. Para nelayan yang mencari ikan di laut, di tengah malam buta bertarung melawan badai dan gelombang, besoknya mempersembahkan ikan kepada kita. Mereka juga berjasa kepada kita. Jangan lupakan para petani yang telah mengirim beras kepada kita. Jangan lupakan para nelayan yang telah mempersembahkan ikan kepada kita. Jadi
Sebenarnya kalau kita berpikir cerah, kalau kita datang ke desa-desa, terlihat kuburan para petani di situ, kita sempat membaca Al-Fatihah, berarti kita berterima kasih kepada pahlawan di bidang pertanian. Kalau ke tepi-tepi pantai, melihat kuburan para nelayan yang ikannya pernah kita makan, kita membaca Fatihah, baik kita turun maupun dari atas kendaraan, sebenarnya kita ziarah Taman Pahlawan. Alangkah indahnya hati yang selalu berterima kasih dan berdoa untuk orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Apa yang saya sampaikan ini sebuah ajakan, sebuah seruan agar kita bisa mengapresiasi dan menghormati orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Tujuannya tidak lain adalah mendoakan mereka agar mereka diberi rahmat oleh Allah, dan tidak lain agar hati kita menjadi lebih jernih, menjadi lebih lapang dengan menghormati para pahlawan, dengan semoga kita juga mempunyai semangat seperti beliau yang selalu berusaha dalam kehidupan sehari-hari untuk membahagiakan bangsa kita sendiri. Semoga kita punya semangat kepahlawanan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh, tempatku mandi, mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar saut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang sosok yang paling mulia di antara manusia, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 sunnah paling besar dalam riwayat hidup Muhammad. Yang pertama, khalwat. Yang kedua, Isra Mi'raj. Yang ketiga, dakwah. Yang keempat, penyempurnaan keyakinan. Ketika beliau mencapai derajat yang sangat tinggi, yaitu insan kamil. Khalwat ini menjadi titik mula perjalanan spiritual Muhammad. Sebelum melakukan banyak hal, beliau lebih dulu bukan memisahkan diri dari kehidupan dunia sesungguhnya, tapi mengambil waktu dan ruang yang sangat intim, berdekat-dekatan dengan Allah, berdekat-dekatan dengan Sang Maha Pencipta, memasuki gelap, memasuki sepi, menemukan dirinya sendiri tidak ada selain Allah saja yang membahana di setiap kegelapan yang ada. Allah saja yang manunggal, Allah saja yang menjadi satu-satunya cahaya di situ. Itulah khalwat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjalankan sunnah yang khalwat itu, sunnah yang paling mula itu? Seringkali kita menjalankan aktivitas tanpa mengambil titik diam. Dalam hidup pun ada empat tahapan sesungguhnya. Titik diam, titik berangkat, titik jalan, dan titik henti. Titik diamnya adalah khalwat. Merenung, tafakur, atau dzikir, atau fikir, atau kegiatan apapun yang benar-benar kegiatan yang sangat personal, tidak ada yang lain selain Allah saja dalam benak kita, dalam hati kita. Yang kedua, Isra Mi'raj. Penaklukan diri sendiri, penyerahan diri sendiri untuk menjadi hambanya Allah, yang kemudian merelakan diri diperjalankan oleh Allah. Yang ketiga, yaitu dakwah, menyampaikan apa yang diterima dari Allah, diterima dari Sang Maha Pencipta, wahyu-wahyu itu kepada umat manusia. Perjalanan spiritual itu pada akhirnya sampai pada puncaknya, yaitu ketika Allah dalam firman terakhirnya surat Al-Maidah menyampaikan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam